Hi SB lovers, welcome back again with me Mr. Yusuf from SB Course. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yusuf dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang latihan soal TOEFL. Oke, langsung saja pada pertanyaannya. With his friend, blank found the movie theater. Pilihannya di situ ada A. Has, B. He, C. Later, dan D. When. Seperti biasanya di situ, jika kalian fokus pada mengerjakan soal TOEFL, kalian harus bisa menemukan subjek dan juga verb pada kalimat pertanyaannya. Pada kalimat tersebut terdapat kata with his friend, ya, dengan temannya. Itu merupakan object of preposition. Kenapa disebut dengan object of preposition? Karena di situ kata benda, namun di depannya ada preposisi, yaitu with. Ya, with his friend, dengan temannya. Object preposition itu tidak bisa menjadi sebuah subjek. Maka with his friend itu bukan subjek, ya. Oke. Kemudian di situ ada kata found, yaitu menemukan, ya. Itu merupakan verb dari kalimat itu sendiri. Oke, jadi kalimat tersebut itu membutuhkan yang namanya subjek, ya kan, karena yang dikatakan kalimat itu harus ada subjek dan verb. Pada kalimat itu masih belum ada subjek. Jadi kita temukan dulu di situ subjeknya dari pilihannya. Yang pertama itu ada has, ya. Has itu bukan benda, tetapi has itu berfungsi sebagai kata kerja, verb, ya. Jadi jawaban yang A itu jelas salah karena kata kerjanya sudah ada, yaitu found. Jadi seperti itu. Kemudian di situ untuk pilihan yang B itu adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti itu disebut pronoun, ya, dan itu bisa berfungsi sebagai subjek, ya, dia laki-laki. Jadi pilihannya adalah yang B, yaitu he, karena kalimat itu membutuhkan subjek. Sedangkan yang C itu later, ya, later yang artinya nanti, itu adalah kata sifat, ya. Jadi seperti itu, later. Kemudian when itu merupakan kata tanya, ya. Jadi tidak bisa sebagai subjek. Jadi jawabannya adalah yang B, he. Oke, langsung saja pada pertanyaan di situ. Blank George is attending the lecture. Pilihannya di situ ada right now, ada happily, ada because of the time, dan yang D ada my friend. Oke, seperti biasa di situ dalam suatu kalimat, ya, yang dikatakan kalimat harus ada subjek dan juga harus ada verb. Jadi seperti itu, atau kata kerja. Oke, jika kita amati di situ soal tersebut itu masih belum memiliki subjek, ya. Karena George itu diapit oleh dua koma. Jadi kalau misalnya ada kata atau kalimat atau frasa diapit oleh dua koma seperti itu, ya, seperti kata George itu bukan subjek, ya. Namun itu adalah keterangan tambahan yang diberikan pada subjek. Ingat, ya, keterangan tambahan pada subjek itu disebut dengan frasa apositif. Jadi seperti itu. Ingat ciri-cirinya kalau ada kata dalam kalimat bahasa Inggris yang diapit oleh dua koma, ya, itu merupakan frasa apositif dan itu tidak berfungsi sebagai subjek, ya, melainkan berfungsi untuk memberikan keterangan tambahan pada subjek. Jadi seperti itu. Jadi kalimat itu masih belum ada subjeknya. Kemudian kalimat itu sudah memiliki kata kerja, yaitu is. Is attending. Is itu adalah kata kerja. Jadi
agar bisa menjadi kalimat yang benar, maka kalimat itu harus memiliki subjek. Pilihan yang A itu adalah right now, sekarang juga, itu adalah adverb of time. Ya, tidak bisa sebagai subjek. Karena yang bisa jadi subjek itu adalah kata benda, gerund, to infinitive, jadi noun phrase, jadi seperti itu, atau frasa nomina. Jadi seperti itu. Adverb of time itu tidak bisa menjadi subjek. Jadi pilihan yang A itu salah karena kalimat pertanyaannya tidak membutuhkan adverb of time. Sedangkan yang B di situ happily, ya, dengan bahagia, happily itu merupakan adverb juga, ya. Jadi kalau ada kata, ya, terus berakhiran dengan ly atau ly yang dibaca li, seperti happily, itu termasuk adverb of manner, keterangan cara, ya. Atau contohnya yang lain seperti hardly dengan keras, atau softly dengan lembut, jadi seperti itu. Adverb of manner atau keterangan cara, ya, itu tidak bisa sebagai subjek. Jadi pilihan yang B itu salah. Sedangkan yang C, because of the time, yang artinya yang artinya karena waktu itu. Jadi seperti itu. Karena waktu itu merupakan keterangan waktu, adverb of time. Jadi tidak bisa sebagai subjek. Jadi pilihannya adalah D, yaitu my friend, temanku. Itu adalah noun, ya, nomina, benda. Jadi bisa berfungsi sebagai subjek. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. My friend George is attending the lecture. Temanku George, ya, sedang menemui dosennya. Misalnya seperti itu artinya, ya. Oke, langsung saja pada pertanyaannya di situ. Blank arrived at the library. He started to work immediately. Pilihannya di situ ada the students, ada when, ada he, ada after the student. Oke, seperti biasa di situ kita amati terlebih dahulu kalimatnya, apakah kalimat itu merupakan kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat. Jadi seperti itu. Kalau kalimat tunggal itu hanya memiliki satu subjek, satu verb. Ya, kalau kalimat majemuk itu pasti memiliki subjek, dua subjek, dua verb, kemudian ditambah lagi satu yaitu dengan konektornya atau penghubungnya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja di situ kita amati, ya. Di situ ada kata arrive. Arrive itu merupakan verb, ya. Jadi arrive itu merupakan verb. Kemudian he di situ merupakan subjek. Kemudian di situ ada started, ya, itu merupakan verb. Setelah kita amati, kalimat tersebut hanya memiliki dua verb, satu subjek. Ya, sedangkan kita tahu kalimat itu adalah kalimat majemuk, di mana di situ subjeknya harus ada dua. Kemudian ditambah lagi dengan satu konektor atau penghubung. Jadi seperti itu. Jadi yang harus kita cari adalah subjek dan juga konektor pada pilihannya, ya. Jadi sebenarnya sangat gampang di situ, jawabannya sudah terlihat, ya, yaitu yang D, karena D itu ada kata after dan juga the student. After itu merupakan salah satu konektor, sedangkan the student itu merupakan kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Jadi pilihannya kalau ada pertanyaan seperti ini, cari konektor dan juga cari subjek. Maka dengan begitu kalimat itu sudah lengkap. Ada dua subjek, ada dua verb dan satu konektor. Kalau misalnya yang A, di situ pilihannya ada the student saja, sedangkan tidak memiliki konektor. Berarti itu jawaban yang salah. Sedangkan pilihan B itu when, itu hanya konektor, sedangkan tidak ada subjek di situ. Jadi jelas salah karena kalimat itu membutuhkan konektor dan subjek. Sedangkan yang C di situ he, hanya subjek saja tanpa konektor. Jadi salah. Jadi jawabannya adalah yang D, ya.
Sebenarnya ini merupakan bab yaitu tentang adverb clause connectors ya. Apa saja yang termasuk adverb clause connectors di situ? Oke, berikut sudah saya berikan di situ contoh adverb clause connectorsnya ya. Oke, yang pertama ada because, ada after, before, when, until, since, although, even though, while, if, whether, dan yang terakhir as. Itu merupakan adverb clause connectors yang harus kalian ingat ya. Oke, langsung saja di situ contoh soal listening comprehension yang pertama ya. On the recording you hear, biasanya pada rekaman kalian akan mendengarkan sebuah percakapan pendek atau percakapan panjang ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalian harus paham maksudnya ya. Contohnya seperti on the recording you hear, pada rekaman kalian akan mendengarkan. Di situ ada pria dan wanita yang sedang melakukan percakapan ya. Kata si pria, I'll check the patient. Saya akan memeriksa pasien. Kemudian si wanita mengatakan, I'll help you, doctor. Saya akan membantumu, dokter. Kemudian narrator itu akan bertanya, who is the woman? Yang artinya siapakah wanita itu? Jadi seperti itu. In your textbook you read. Biasanya di buku tes kalian akan diberikan beberapa pilihan. Seperti yang pertama, A, she is a patient. Dia adalah seorang pasien. Yang B, she is a nurse. Dia adalah seorang perawat. C, she is a driver. Dia adalah seorang supir. Yang D, she is a doctor. Dia adalah seorang dokter atau dokter ya. Oke, pertanyaannya adalah who is the woman? Yang artinya siapakah wanita itu ya. Fokus pada percakapan yang kedua. Tadi si wanita mengatakan I'll help you, dokter. Saya akan membantumu, dokter ya. Biasanya yang mengatakan seperti itu, yang sering membantu dokter itu adalah perawat. Jadi pilihannya adalah yang B, she is a nurse. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua di situ. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, di situ kalian akan mendengarkan percakapan antara dua orang, si laki-laki dan wanita ya, atau pria dan wanita. Oke, langsung saja pada percakapannya. Si pria mengatakan, I am looking for my watch, yang artinya saya sedang mencari jam tanganku. Kemudian si wanita mengatakan, oh, I put it on the desk. Oh, saya meletakkannya di meja belajar. Kemudian narratornya mengatakan, what does the woman mean? Ya, pertanyaannya what does the woman mean? Artinya apa maksud dari si wanita tersebut? Ya, pada percakapan kedua, oh, I put it on the desk. Saya meletakkannya di meja belajar. Oke, langsung saja pada pilihannya di situ. Yang pertama A, the woman takes the watch. Yang artinya wanita itu mengambil jam tangan tersebut. Yang B, she wears the watch. Dia memakai jam tangan tersebut. Yang C, the watch is nice. Jam tangan tersebut bagus. Yang D, the watch is put on the desk. Jam tangan tersebut diletakkan di meja belajar. Jadi jawabannya cukup jelas ya, karena pertanyaannya what does the woman mean? Fokus pada yang diucapkan oleh si wanita pada percakapan yang kedua ya, yaitu oh, I put it on the desk. Saya meletakkannya di meja belajar. Pilihan yang tepat yaitu yang D, the watch is put on the desk. Jam tangan tersebut diletakkan di meja belajar tersebut. Jadi seperti itu cara mengerjakan listening comprehension. Jadi fokus pada maknanya ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga sama seperti soal sebelumnya, yaitu short conversation. On the recording you hear, pada rekaman kalian akan mendengarkan si wanita mengatakan, where is the criminal? Di manakah pelaku kejahatan tersebut? Kemudian man atau si pria itu mengatakan, he is arrested by the police. Dia ditangkap oleh polisi itu. Nah,
Narrator atau pertanyaannya ya. What does the man mean? Apa maksud laki-laki tersebut? Oke, pilihannya di situ. Yang A, the police arrest the criminal. Polisi menangkap penjahat itu. Yang B, the criminal went to the police station. Ya, pelaku kejahatan itu pergi ke kantor polisi. Yang C, the criminal and the police go together. Pelaku kejahatan tersebut dan juga polisi itu pergi bersama. Yang D, the criminal arrest the police. Yang artinya pelaku kejahatan tersebut menangkap polisi itu. Nah, pertanyaannya tadi adalah what does the man mean? Apa maksud yang dikatakan oleh pria tersebut? Yaitu fokus pada percakapan yang kedua. He is arrested by the police. Dia ditangkap oleh polisi itu, ya. Jadi pilihan yang sesuai atau yang paling tepat itu adalah yang A. The police arrest the criminal. Polisi itu menangkap pelaku kejahatan tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, sama seperti pertanyaan sebelumnya. Si pria mengatakan, how much does the rose cost? Yang artinya berapa harga bunga mawar tersebut. Kemudian si woman atau si wanita mengatakan, it's $1 sir. Harganya $1 pak. Ya, pertanyaannya yang diucapkan oleh narrator, who is the woman likely to be? Ya, yang artinya siapakah kemungkinan wanita itu? Di buku kalian akan membaca yang pertama, she is a buyer. Dia adalah seorang pembeli. Yang B, she is a bank officer. Dia adalah seorang pegawai bank. Yang C, she is a florist. Dia adalah seorang penjual bunga. Yang D, she is a housewife. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, pertanyaannya, who is the woman likely to be? Siapakah kemungkinan wanita tersebut? Si wanita pada percakapan yang kedua mengatakan, it's $1 sir. Harganya $1 pak. Nah, yang biasa mengucapkan seperti itu biasanya penjual, ya, penjual apa? Penjual bunga. Ya, jelas pada yang diucapkan oleh prianya. How much does the rose cost? Berapa harga bunga mawar tersebut? Jadi pilihan yang tepat itu adalah yang C. She is a florist. Karena florist artinya penjual bunga. Itulah penjelasan dari saya tentang bagaimana cara mengerjakan atau menyelesaikan latihan soal TOEFL. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar TOEFL. Dan bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, like, dan pastinya share. Okay, I think it's enough here my explanation about TOEFL, and the last I say goodbye.